close till I get up. Time is barely on our side. Siang Bu, ini saya mau nanya ini ada acara apa? Ini anak kelas 9 ada acara banggang-banggang. Menyelawaknya sebentar Bu ya. Ini kita ngobrol-ngobrol santai saja terkait dengan kegiatan literasi pancasila. Menurut Ibu berdua, selama ini yang sudah kita jalankan itu bagaimana? Berdampak baik pada kita? Kalau menurut saya sudah, tapi lebih baik ditingkatkan gitu kan. Karena kan selama ini saya berjalan berjalan sudah berjalan tapi masih ada kekurangan yang harus kita perbaiki lah gitu. Atau kita harus meningkatkan bagaimana supaya niat baca anak-anak ini lebih dari yang kemarin kan. Anak-anak ini kan kalau membaca itu kurang ya Bu ya, apalagi membaca tidak gila ya kan saja. Kalau membaca cerita barangkali kalau misalnya komik novel itu ada lah yang mau kan, cuman tapi lebih banyak anak-anak lebih membaca itu daripada yang cerita gitu. Jadi usaha supaya anak lebih membacanya lebih kalau bisa anak-anak ini kita berbanyak buku-buku cerita di perpustakaan misalnya, supaya anak-anak kalau misalnya tidak ada guru bisa kita masuk ke sana itu membaca buku-buku cerita. Jadi dengan begitu kan anak-anak tertarik ke perpustakaan karena ada yang mau dia baca gitu. Tapi kalau anak-anak perpustakaan membaca buku bidang studi kayaknya dia berat lebih supaya dia tertarik ke perpustakaan kita harus menyediakan buku cerita yang tertarik yang tentang remaja tentang kehidupan remaja mungkin mereka lebih tertarik gitu. Oke Bu. Nah ini sumber buku kita kebetulan itu kan kepala perpustakaan ya. Mungkin ada ini lain agar bacaan kita dan juga ya. Kalau menurut saya itu kalau untuk memperbanyak buku itu kan bisa apa namanya kita ambil solusinya dari anak-anak lagi. Misalnya ada apa seperti hukuman lagi bagi kita mata misalnya itu kan wajib menyumbangkan buku cerita. Jadi ke sekolah dengan demikian buku cerita itu atau buku yang bisa dibaca itu ada apa lebih banyak. Terus usaha lain selain itu apa Bu kira-kira? Kalau dari kegiatan membaca pagi hari apakah bisa meningkatkan interaksi antara warga sekolah kita, mengakrabkan mereka, kira-kira bagaimana? Bisa nggak ya? Mengakrabkan sesama warga, sesama siswa. Saya kira bisa juga ya dengan cara apa anak-anak itu berbagi cerita dengan teman. Jadi misalnya kalau cerita misalnya di rumah kegiatannya apa, jadi bisa disampaikan di sekolah. Jadi setiap anak itu kan beda-beda kisahnya gitu kan, dan bisa diceritakan ke temannya gitu. Jadi pengalaman pribadi lah istilahnya. Yang lain mungkin apa bisa jadi masukan kita kegiatan literasi bisa kita perbanyak. Kalau saya pertama anak-anak ini harus dikembangkan terutama yang ada yang kedua yang pagi kalau bisa kita nanti anak-anak biasanya karena pengalaman pribadinya kan supaya dia bisa berinteraksi dengan dia. Terima kasih Bu ya waktunya. Semoga bisa meningkatkan kegiatan literasi. Bu, ini saya mengganggu waktunya. Saya ingin ngobrol-ngobrol juga minta saran dari Bapak Ibu terkait kegiatan literasi di sekolah kita. Kira-kira kegiatan literasi apa yang menarik sehingga nanti anak-anak dapat berinteraksi secara positif antar teman-temannya
juga dengan bapak ibu guru yang lain. Mungkin ada siapa biar kita Saya pun anak kan dia suka nggak terlalu serius sekali. Ya, ceritanya pun cerita yang menarik, perhatian mereka seperti cerita-cerita daerah atau cerita legenda-legenda ataupun cerita dengan bernuansa yang Islami atau dari cucunya dan tawanya di situ lah, sehingga menarik perhatian mereka sehingga tidak terlalu monoton kali gitu. Berarti- membuat mereka stres, berfokus terlalu apa gitu. berarti kegiatannya masih literasi yang baca tulis. Yes. Kalau Bu itu Kalau saya sebenarnya tambahan ya, bisa jadi kalaupun kita membaca cerita, tapi cerita yang dibaca anak itu sesuai dengan tingkat umurnya, remaja. Jadi dia kan tertarik dengan terus sesuai cerita itu dengan dirinya gitu, pengalaman pribadinya. Jadi sehingga dia tertarik untuk membaca dan menceritakannya kembali kepada teman-temannya. isinya baca tulis itu ya. Ya, tapi sesuai dengan umur dia, kan remaja. Karena kan biasanya kalau remaja kan menceritakan tentang yang dialaminya gitu, yang dialaminya. Pernah melihat, yang pernah dirasa baik di sekolah maupun di lingkungan. Nah, kalau kita lihat selama ini bahan bacaan kita kurang. Iya. Ya. Ya. Terus kira-kira mungkin ada ide apa untuk menambah bahan bacaan kita? Ini aja kita bawakan anak-anak itu ke perpustakaan, bisa mencari yang sesuai dengan yang kita sampaikan di ruangan. Saya carikan misalnya contohnya seperti bukunya, seperti buku pelajaran kita di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ensiklopedia. Itu kan banyak contohnya bisa diterapkan misalnya dari tingkat pelajarannya maupun prakteknya, bisa kita sesuaikan seperti itu aja untuk penambahan belajar anak kita terapkan lagi ke kampus supaya semuanya nanti kok di situ kan siapa yang mau itu aja, jadi yang lainnya diam. Jadi untuk apanya semuanya kita ambil untuk bukunya ke perpustakaan untuk membaca semuanya masing-masing, mencari contoh, menjadi tambahannya kan, supaya dia serentak atas semua dia bekerja. Kalau yang Itu saja. memungkinkan tidak kira-kira pagi hari itu ke perpustakaannya pagi hari pun pelajaran. Bisa juga sekitar misalnya 10 menit 10 menit itu nanti ya Kerja 10 sama-sama menit, ya. sama Fokus tugas ya. fokus. Bagi guru yang ada apa maksudnya yang tidak ada jam tapi tidak bisa hadir, kan bisa anak-anak daripada berkeliaran macam kita masukkan anak-anak ke perpustakaan. Setiap guru yang tak hadirkan daripada dia ini kegiatannya kita masukkan aja anak-anak ke perpustakaan. Kemudian jadi perpustakaan kan kita bahan bacaannya kan ada beberapa yang seperti yang sudah saya bilang, sebenarnya kalau anak yang sudah tamat ini kita wajibkan aja dia menyumbangkan buku cerita aja ke perpustakaan, satu siswa satu buku cerita. Jadi kita perpustakaan itu setiap tahunnya bertambah terus, bahan bacaan anak-anak yang ada di perpustakaan bertambah terus. Terus selain literasi baca tulis mungkin ada kegiatan lain kayak apa melatih mereka untuk Drama, iya drama, gimana Pak? Termasuk nggak drama? dalam waktu yang 30 menit pagi hari gitu. Latihan drama. Itu bisa enggak? Enggak, Enggak sempat dia Mas. Sempat ya. Tuh adegannya Terlalu siapa, singkat yang peran utamanya, keduanya kan enggak sempat Memakan waktu ya. makan waktu. Jadi Mulai di ruang jam sekolah. berarti kegiatan ekstra di Bisa luar. disiapkan
penampilannya di sekolah. Di pagi hari. Di hari. Walaupun lihat 20 menit, kita tampilkan. Karena sudah dipersiapkan. Terima kasih masukannya, bisa dimampu nanti kita usulkan ke Pak. Terima kasih. Ini Pak, kan saya memprogramkan ada kegiatan literasi bergizi di Spensaku. Spensaku kan sekolah kita gitu kan. Nah ini prakarsa perubahannya itu adalah menguatkan interaksi sosial antar warga sekolah secara positif, arif dan bijaksana melalui program literasi bergizi. Kaitannya tadi saya ingat karena kita membahas buku itu, sumber bacaan buku di sekolah kita kan juga tahun ini Pak ya. Nah ini saya ingin diskusi sama Bapak, kira-kira program yang membaca atau literasi seperti apa di sekolah yang kira-kira menarik gitu. Karena selama ini ketika kemarin curah pendapat sama siswa-siswa kok merasa mereka itu nggak menarik Bu, bosan Bu kalau kegiatannya cuma kayak gitu. Terus kalian maunya gimana? Ada kegiatan budaya, terus permainan tradisional, terus ada literasi digital segala Bu. Nanti kita bikin apa kayak gitu, mereka inginnya seperti itu. Terus tadi sempat ngobrol sama Bapak Ibu guru di luar, kira-kira interaksinya yang seperti apa. Terus mungkin cerita-ceritanya itu yang menarik, yang disesuaikan dengan umur anak-anak gitu. Remaja-remaja kan mereka lagi pubertas, bacaannya yang disesuaikan gitu. Nah, ternyata koleksi buku kita di perpustakaan kan hanya sebatas yang misalnya keterampilan mau buat apa kayak gitu kan Pak. Nah, Bapak Ibu guru mengusulkan gimana kalau lulusan yang ini kelas 9 ini kalau mau lulus mereka menyumbangkan 1 buku bacaan bebas apa. Jadi koleksi buku kita selalu bertambah tiap tahunnya di samping pembelian buku yang reguler dari bos itu kayak gitu Pak. Nah, menurut Bapak ada usulan seperti itu, tanggapannya Bapak gimana? Kalau memang Bapak Ibu guru mengusulkan seperti itu, mereka kan bagus kan? Karena bisa di samping siswa kita itu merasa peduli terhadap sekolah, lalu memberikan bantuan, misalnya penghargaan lah untuk penambahan koleksi pustaka, apalagi buku-buku yang disumbangkan ke pustaka itu yang berkaitan dengan kebutuhan anak-anak sesuai dengan usianya. Saya setuju aja Bu. Kalau pemain itu nanti diprogramkan, tentunya kan nanti harus kita sampaikan juga ke wali murid, atau apakah bisa lewat anak-anak tanpa juga melibatkan wali murid juga bisa. Tapi kan sebaiknya orang tua juga mengetahui dan mendukung supaya apapun yang kita programkan bersama wali murid itu, yang wali murid dan pemerintah tidak menilai kita ini dengan penilaian yang negatif. Kalau itu ada dasarnya Bapak setuju ya. Nah, terus ada lagi usulnya begini Pak, selain mewajibkan anak-anak memberikan sumbangan buku, juga ada untuk yang kelas 7-8-nya itu mereka kayak uang sumbangan untuk buku gitu. Yang pada saat PPDB Bu ya? Ya sekaligus sama uang OSIS, uang apa kayak gitu Pak. Kira-kira kalau di sekolah kita dengan lingkungan masyarakat yang seperti ini, kalau PPDB Bu, kalau kita wacanakan, programkan bisa, cuman kita harus merujuk dulu ke juknis PPDB supaya nanti kita tidak dianggap sebagai sekolah yang mengadakan pemungutan, karena itu kan sudah jelas dia nggak boleh ada pemungutan terhadap siswa dalam penerimaan siswa baru. Bahkan harus dipasang spanduk sekolah gratis. Tapi kalau kita wacanakan, artinya kita meminta, bukan mewajibkan, tetapi sumbangan sukarela gitu. Itu bisa mungkin kita nanti
di brosurnya kita buat bahwa siswa yang akan masuk ke SMP 1 Kota Panjang akhirnya dapat memberikan sumbangan berupa buku bacaan atau lain-lain gitu, berkaitan dengan kebutuhan siswa juga kan. Berarti yang paling utamanya kita sesuaikan dengan juknis PPDB, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian dari apa yang diwacanakan kita rencanakan kalau memang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah, coba nanti kita usahakan. Kalau menurut Bapak nih Pak, kan kegiatan literasinya kan masih terbatas yang baca tulis Pak ya. Ya. Apakah sudah baik atau mungkin ada catatan biar nanti kedepannya ada perbaikan mungkin Pak atau bagaimana kalau menurut Bapak? Kalau kegiatan literasi kita sebenarnya kalau saya nilai dengan angka melalui proses sejak awal sampai sekarang ini Bu, bisa dikatakan sudah mencapai nilai 75. Tapi kalau umpamanya lebih dari cukup. Kalau target nilai baik itu kan 81 ke atas. 81 ke atas berarti perkembangan literasi kita mungkin ya, pembinaan kita ini yang harus lebih kita tingkatkan ke anak-anak dengan metode mungkin ya. Metode bagaimana membina anak dalam bidang literasi ini, metodenya bervariasi gitu Bu. Kalau selama ini kan mungkin ada yang kelompok, kemudian ada yang pribadi, mungkin cara lain nanti bisa ditambah metodenya supaya lebih semangat anak-anak ini dalam membaca dan menulis. Tapi kalau kita lihat dari hasil udah lumayan bukan, karena anak-anak sudah membaca, mampu menyampaikan baik secara lisan ataupun secara tertulis seperti yang kita lihat di Madini. Jadi sudah lumayan Pak ya, cuman divariasikan strateginya. Iya, strateginya ke depan kita lebih meningkatkan supaya ada minat berpacu. Ya. Dan dari anak-anak pun kemarin mengusulkan gimana kalau setiap akhir bulan satu kali dalam sebulan itu semacam kayak ranking 1 gitu mereka. Cuman kan saya mikir nanti kalau kayak gitu kan anak pasti mengharapkan hadiahnya. Itu yang kita beratnya di situ ya. Iya, prestasi berat. Iya. Untuk yang literasi khusus literasinya gitu. Gitu. Tapi mungkin bisa juga itu Bu. Dia hadiah ini kan tidak mesti berupa uang, bisa juga kita berikan dia sertifikat gitu kan. Di akhir pembelajaran berarti ada semacam sertifikat yang kita berikan kepada anak yang mempunyai bidang literasi lebih dari kemampuan teman-teman yang lain lah. Terima kasih itu diskusi kita, semoga nanti kita bisa menerapkan sama-sama Pak ya. Ya, berusaha kita sama-sama menerapkan. Semoga yang sebenarnya kita paling harapkan itu rekan-rekan kita di sini ini bisa sama bergerak. Kalau kita cuma bergerak berdua, bertiga sama guru bimbingan itu kan kayaknya ada yang menggerakkan, ada yang membiarkan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, salah satunya kesempatan, lapangan, serta kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia. Selawat dan iringan salam tidak lupa pula kita sajikan kepada roh junjungan Allah, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak SMP Negeri 1 Kota Panjang, yang saya hormati ibu guru yang turut hadir pada pembelajaran ini. Hari ini kita akan melakukan refleksi kegiatan literasi hari Selasa. Jadi pada teman-teman saya agar dapat mengusulkan apa yang mau dilakukan.
Ya, terima kasih Wijan sudah membuka acara ini. Mau minta waktu kalian sebentar, mungkin 10 sampai 15 menit ya. Kemarin kan belum tertata, kemudian juga belum selesai pembicaraan kita. Halo Aulia Wahid, bisa dengar ya? Wahid Aulia Wahid sama saja. Apa bagus? Sesuai dengan harapannya orang tua agar kamu memiliki akhlak yang bagus pula. Oke, saya lanjutkan. Terkait obrolan kita pagi ini, kita akan melakukan refleksi. Kemarin kan belum tuntas juga ya. Refleksinya apa? Kegiatan literasi kita hari Selasa selama ini, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Itu pertama. Yang kedua, kegiatan literasi kedepannya itu mau seperti apa kalian? Paham? Yang ketiga, dari kegiatan literasi itu apa yang menarik bagi kalian? Ya, silakan yang punya ide tunjuk tangan saja langsung, nggak apa-apa. Semuanya punya hak untuk bersuara. Ini acara ya, Ramadhani acara untuk kita, dari kita, untuk kita oleh kita. Jadi sampai saat ini acara yang melibatkan kalian semua selalu untuk kenyamanan kita semua, juga untuk kebaikan kita semua. Paham ya arahnya ya? Oke, silakan. Yang punya ide tentang ataupun perasaan kalian selama ini ketika menjalani kegiatan literasi Selasa pagi, silakan. Cerita ada, silakan. Tunjuk tangan nggak apa-apa, ngomong. Semuanya bebas. Silakan. Siapa yang mau ngasih ide atau bercerita perasaannya selama ini kegiatan literasi pagi itu apa? Ayo, silakan. Biar nanti punya dicatat untuk perbaikan kita kedepannya agar bisa lebih baik. Menurut saya, jika diperbanyakan lagi, setiap Selasa mengadakan literasi digital, yaitu pertama mendesain mobil. Dengan mendesain mobil, ia harus berkelas. Perasaan saya ketika literasi hari Selasa kurang menyenangkan karena banyak kekurangan. Karena siswa-siswa semuanya kurang aktif, apalagi saya. Coba ya kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Bunda ini pengen tahu, menurut kalian kalau kegiatan literasi di sekolah kita kemarin kan kalian udah ngusulkan ide kan. Nah, seumpama itu ide itu berjalan dengan baik, nah kegiatannya akan seperti apa yang kalian inginkan? Yang sempurna itu dari yang kalian usulkan kemarin itu kira-kira seperti apa nantinya kalau itu sudah terwujud gitu.
Kemarin kamu ngomong ada literasi digital, terus si Iksan ada ngomong apa? Kemarin Literasi numerasi. literasi numerasi, terus ada yang literasi budaya. Semisal itu sudah terlaksana, nanti akan seperti apa lingkungan di sekolah kita? Suasana di sekolah kita itu akan seperti apa? Hubungan antar kalian, teman sama teman, terus murid-murid dengan gurunya, guru-guru dengan guru, seperti apa kalau itu sudah terwujud dengan baik? Jika udah terwujud dengan baik, bukan mungkin di sekolah ini sudah tidak ada diskriminasi lagi karena sudah akrab kan antar sesama. Misalnya saya nih sama si Farhan didiskriminasi, misalnya itu gendut, nggak usah dikawanin. Mungkin setelah literasi ini mungkin bukan udah kita jelaskan tentang apa itu diskriminasi, buruknya diskriminasi itu, mungkin udah diskriminasi di Gayo Luas nih Bu, angkanya berkurang. Di sekolah kita dulu ya, sekolah kita berkurang. Terus apalagi selain itu diskriminasi berkurang apalagi? Kalau tadi udah belajar literasi digital, kalau itu udah terlaksana dengan baik, kira-kira suasananya akan seperti apa, Julita? Lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan karena bisa menggunakan IT gitu ya. Terus apa lagi? itu aja Bu. Itu aja. Kalau misalnya si Suryatini sama Natali, kita sudah belajar literasi budaya. Literasi budaya kan banyak ya, semacam kita kemarin belajar permainan tradisional, kita belajar ini seperti ini yang sedang berjalan apa kemarin, kebudayaan Gayo. Itu akan seperti apa nanti lingkungan sekolah kita? Akan bertambah lebih menarik Bu. Menariknya? Dan tidak bosan mikir, kan banyak ada literasi budaya. Jadi kita saling tahu bagaimana budaya yang dari kawan kita, gitu. Terus kemampuan anak-anak, kan sekolah kita kalau laporan dari kementerian kemarin yang asesmen nasional kemarin itu kan kita rendah ya, rendah di literasi baca tulis sama numerasinya rendah. Nah, kira-kira setelah program kita literasi Spensaku bergizi, ada literasi baca tulis, ada literasi numerasi, literasi budaya, literasi digital, gitu. Kira-kira akan seperti apa menurut kalian kalau udah berjalan baik gitu? Apakah ada peningkatan atau bagaimana kira-kira kemampuan baca tulis di siswa kita? Sepertinya ada kemajuan kalau siswanya juga mau. Percuma saja Bu kita laksanakan segala program yang baik, benar, dan patut dicontohkan, namun siswanya tidak mau. Oke, itu tantangannya ya. Ya. Impian kita semua, lingkungannya seperti apa sih dengan literasi yang unggul? Kita memimpikan pengennya seperti apa gitu? Semua siswa suka matematika. Suka matematika. Tapi kita paham kalau semua orang itu punya kemampuan yang berbeda. Ya. Berarti unggul ya literasinya ya, baca tulisnya meningkat, numerasinya meningkat, terus kesadaran kita berbeda itu juga meningkat, kita saling menghargai gitu ya. Interaksi antar gurunya bagaimana? Siswa dengan guru, guru dengan guru itu gimana kira-kira menurut kalian? Ayo Natali, Surya. Gak apa-apa, menurut pandangan kalian aja, ungkapkan aja nggak apa-apa. Apakah selama ini sudah menyenangkan? Lumayan Bu. Lumayan, belum semua ya. Terus hubungan antara murid dengan gurunya bagaimana? Hubungan murid dengan muridnya? Nanti kan kalian bisa membandingkan dari sebelum sama kira-kira membayangkan, oh setelah di program kali ini berhasil, programnya itu seperti apa gitu. Mungkin guru jadi lebih sering berinteraksi Bu dengan siswanya. Misalnya nih Bu kan, ada guru yang sangat pendiam sebelum program literasi ini dimulai. Pendiam gitu Bu kan, cuma nyuruh siswanya nyatat aja. Jadi kan mungkin sesudah kita laksanakan program ini,
Jadi bapak atau ibu guru itu bisa tergerak hatinya untuk menjelaskan lebih lanjut tentang mata pelajarannya. Oke, literasinya bagus ya. Terus selain itu apalagi mungkin Julita, Natali, Surya, Surya. Apa? Kamu dengan temanmu misalnya kamu kelas 9 sama adik yang kelas 7, kelas 8 gimana kira-kira? Apakah kan di kelompok-kelompok kan itu beda-beda ya, satu kelompok ya. Di yang kegiatan literasi ada yang satu kelompoknya itu ada yang kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kira-kira gimana? Kalau setiap pertemuan itu dicampur terus. Kalian seru juga. Oke. Ada lagi mungkin yang lainnya? Jadi makin akrab ya sama adik kelasnya, tahu oh ini si Ihsan sukanya membaca, misalnya aku bisa pinjam bukunya Ihsan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita nikmat, salah satunya nikmat iman, kesempatan, kelapangan, serta kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada roh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Panjang, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang turut hadir pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dengan saya. Adapun yang akan kita lakukan pada hari ini adalah untuk mendiskusikan tentang kegiatan kita pada pagi ini yang dipandu oleh Bu Nani. Pada Bu Nani kami persilakan. Terima kasih Wijan. Mohon izin Pak Kepala, Pak Mus. Betul ya yang disampaikan Pak Kepala dan Pak Mus tadi panjang lebar tentang manfaat puasa. Tidak perlu saya ulas lagi. Untuk selanjutnya, untuk menghargai waktu yang sangat terbatas ini, semangat kita semoga sampai nanti akhir bulan Ramadan masih tinggi, harapannya seperti itu. Kemudian tentang kegiatan Dinul Islam, sesuai namanya kegiatan keagamaan, sudah dijadwalkan dari Dinas Pendidikan maupun dari sekolah kita. Kemudian ada beberapa tambahan yang kami programkan, seperti kalian lihat di jadwal yang sudah ditempel. Ini untuk waktunya kita ulang lagi, kita review lagi. Jam 8.30 kita mulai sampai jam 9.30 itu kuliah umum. Sama-sama kita di sini. Kemudian nanti jam 9.30 sampai jam 10 itu kalian, kita semua yang bisa sholat duha bersama-sama. Ya, alat sholatnya dibawa karena yang di sekolah saya rasa kurang dengan jumlah yang segini. Itu. Kemudian jam 10 sampai 10.45 itu hafalan dan setoran ayat-ayat pendek. 10.45 sampai 11.30 materi fikih dan akidah akhlak atau yang lainnya. Seperti biasa ya. Nah, karena sudah diprogramkan dan sebentar lagi kelas 9 itu akan menempuh ujian akhir sekolah, ada beberapa pilihan kegiatan. Sudah ada di sini, kalian sudah baca jadwalnya? Belum? Masya Allah, sudah 1 minggu 10 hari yang lalu dipasang sana. Ini sudah ada pilihannya, ada 7 kegiatan. Pidato bahasa Gayo, ya, literasi budaya, dan literasi keagamaan. Itu intinya dari 2 minggu ini. Jadi literasi budaya itu nanti diisi kegiatan pidato bahasa Gayo, membuat cerita pendek bahasa Gayo, membuat dan membaca puisi bahasa Gayo, lagu Gayo, mungkin bisa mencipta ataupun kalian nyanyi atau nembang ya. Kemudian mendongeng dalam bahasa Gayo,
lawak bahasa Gayo, dan khusus untuk kelas 9 ini kami menawarkan pendalaman materi khusus kelas 9 dengan syarat janjian dengan Bapak Ibu guru sebelumnya. Nah, ini kelas 9 ada berapa umat? Berapa? Kurang lebih 20 ya? Ada 20? Tidak ada? Nah, silakan. Kelas 78 itu ada 6 kegiatan, silakan dipilih. Bisa itu yang hari pertama mungkin pidato bahasa Gayo bisa, atau membuat cerita pendek bahasa Gayo bisa. Kenapa perlu seperti itu? Seperti yang Pak Kepala sampaikan ketika upacara beberapa hari lalu ya di mimbar sana, bahwa bahasa daerah itu perlu direvitalisasi, perlu digaungkan kembali. Kenapa? Banyak sekali sekarang ini generasi muda yang enggan menggunakan bahasa daerahnya. Oleh karena itu direvitalisasi melalui salah satunya pemeliharaan bahasa Gayo dengan konteks membuat literasi budaya seperti ini. Jadi nanti silakan yang kelas 9 apakah mau belajar? Boleh. Kelas 78 mau pidato dulu? Boleh. Kita latihan dulu di sini untuk yang pas kuliah umum. Jadi nanti di rumah disiapkan, di sekolah baru ditampilkan apakah mau pidato bahasa Gayo atau membuat cerita pendek bahasa Gayo, membuat puisi bahasa Gayo, latihan membacakannya bagaimana. Itu ya, gimana teknisnya itu di kuliah umum pagi hari ngumpul sama-sama, kita latihan dulu karena ini hari pertama belum dilaksanakan. Maksudnya mengingatkan lagi kita kegiatannya yang literasi bahasa Gayo, literasi budaya Gayonya bagaimana gitu. Jadi milih. Nah, sesuai pilihannya itulah kalian harus bertanggung jawab atas pilihan yang kalian tentukan itu. Juga dengan kelas 9, apakah mau pendalaman materi? Pendalaman materinya itu bisa membahas soal-soal ujian tahun lalu. Sudah Bunda disiapkan di meja kantor sana, nanti bisa diambil. Gitu. Coba yang kelas 9 berkumpul. Nah, kan? Bahas soal. Yang bahas soal silakan ngumpul ke yang bahas soal. Gitu. Yang mau kelas 9 mau budaya Gayo silakan. Ada konsekuensinya. Kalau yang membahas soal berarti mereka lebih siap untuk menghadapi ujian sekolah. Yang budaya Gayo, pinter budaya Gayonya tapi kurang siap atas ujian sekolah yang akan datang. Itu konsekuensinya itu. Kelas 78 kalian tentukan mau mana dulu, apakah pidatonya dulu, cerpen dulu, puisi dulu, atau yang lainnya dulu. Kalau kakak kelas kalian, Bunani sampai di sini dulu sama Mbak Dela juga, ada Alki. Tahu Alki? Tahu. Nah, Alki itu pernah membuat puisi tentang corona, dinyanyikan sama Pak Kepala dulu. Coba ya, Pak. Nah, itu dulu. Si Alki membuat puisi langsung pakai bahasa Gayo, dinyanyikan kemudian. Contohnya kalau nanti dicari ada saya dari Bunani. Pernah Bunani sempat. Nah, silakan. Yang kelas 9 ngumpul di sini, atau yang memungkinkan untuk kelas 9 20 orang itu kumpul. Yang kelas 78 milih mau yang pidato dulu, cerpen dulu, puisi dulu, mendongeng dulu, atau bagaimana. Jadi kita nanti latihan sama-sama selingan. Nanti jam ke-3, 4 itu kalian langsung ke yang kegiatan keagamaan. Seperti itu. Silakan beri Bu Nani pertanyaan. Gak ada? Alda? Masa gak ada? Jujur ya? Teguh? Coba Bu Nani beri pertanyaan. Kamu beri Bu Nani pertanyaan tentang kegiatan ini boleh? Tentang apa boleh? Kalau nanti agama dijawab Pak Mus sama Pak Kepala. Kalau agama kan saya kurang. Silakan. Yang ada yang lebih ahlinya. Natali mau tanya? Silakan. Nah, silakan. Makanya Bu Nani beri pilihan dengan syarat kalian bertanggung jawab atas pilihannya. Itu ada soal-soal sudah disiapkan di sana. Nanti kita bahas sama-sama. Kalau nggak tahu, kita sama-sama nggak tahu ya nanti kita cari sama Mbak Google boleh. Sekarang ini
tinggal kalian mau belajar atau tidak. Oke, selain Natali, siapa yang mau ngasih Bu Nani pertanyaan? Teguh nggak mau? Armen? Dadah. Ya, sesinya Bu Nani, terima kasih. Kalian bisa lanjut untuk sholat duha bersama-sama sebelum nanti masuk ke jam ke-3-4. Demikian saya kembalikan kepada Bijan. Terima kasih. halal supaya tidak memenuhi perut, karena tidak ada suatu tempat yang penuh yang paling dibenci Allah kecuali perut. Patutlah hati seseorang menjadi bimbang antara harapan akan ridho Allah dan rasa takut apakah puasanya diterima atau hanya lapar, haus dan payah. Dikatakan ada kalanya seorang tidak menghasilkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan payah, karena yang dimaksud oleh puasa itu adalah menekan syahwat dan bukan hanya terbatas pada ketiadaan makan dan minum. Barangkali ia memandang yang terlarang melakukan ghibah, namimah atau berdusta, maka semua itu dapat membatalkan hakikat puasa. Pasal tentang puasa sunnah. Ketahuilah bahwa anjuran puasa ditekankan kepada hari-hari yang mulia. Hari-hari yang mulia itu sebagiannya berdampak dalam kehidupan dalam setiap bulan, dan sebagiannya lagi dalam setiap minggu. Adapun dalam tahun setelah hari-hari Ramadan adalah hari Arafah, hari Asyura, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Muharram, dan seluruh bulan-bulan haram. Rasulullah SAW sering berpuasa di bulan Sya'ban hingga disangka termasuk Ramadan. Dalam kabar dikatakan bahwa sebaik-baik puasa sesudah puasa bulan Ramadan adalah bulan Allah Muharram. Rasulullah SAW bersabda, puasa sehari dari bulan Ramadan lebih utama daripada 30 hari dari bulan lainnya, dan puasa sehari dari bulan haram lebih utama daripada puasa 30 hari di bulan lainnya. Barang siapa berpuasa di hari Kamis, Jumat dan Sabtu dari bulan-bulan haram, ditetapkan Allah baginya ibadah 700 tahun.